Pancasila di era digital, menjadi netizen yang berakhlak dan beretika. Halo, kenalin, nama saya Linda Putitasari, saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu menyadarkan masyarakat akan pentingnya etika dalam bermedia sosial. Selain itu, memberikan contoh nyata penerapan setiap sila Pancasila dalam bermedia sosial. Hayo, siapa yang hari ini udah scroll TikTok, buka Instagram, dan bales chat WhatsApp? Pasti hampir semuanya. Media sosial emang udah jadi bagian dari hidup kita. Bangun tidur langsung scroll HP, makan sambil foto buat story. Nah, bahkan sebelum tidur pun timeline kita masih scroll HP, main chat, TikTok, dan lain-lain. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 3 jam untuk buka HP. Wow, tapi pernah gak sih kalian berpikir bahwa kalian dalam bermedia sosial itu sudah memakai etika dan udah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap komentar atau postingan yang kalian keluarkan? Pasti kalian berpikir substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila. Dan emang ada ya hubungannya? Sangat ada atau pasti ada, karena bermedia sosial itu membutuhkan etika, adab, dan nilai-nilai Pancasila. Bayangkan teman-teman bahwa di Indonesia itu tingkat tertingginya bermedia sosial. Setiap hari mesti ada postingan, komentar, dan share. Betapa besarnya pengaruh bermedia sosial. Sayangnya saat ini media sosial sering disalahgunakan. Setiap hari kita lihat berita tentang hal negatif, berita viral, bahkan ada yang kena cyberbullying sampai depresi. Ada lagi nih masyarakat yang nyebar hoax sehingga orang-orang tuh panik gitu ya. Dan ada yang posting sesuatu yang bikin berpecah belah dan bertengkar di kolom komentar. Nah, di sini teman-teman, Pancasila itu waktunya berperan. Jadi teman-teman, Pancasila itu bukan hanya sebagai lambang, tapi sebagai panduan dalam beretika kita dalam bermedia sosial. Kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila saat bermedia sosial, kita tidak hanya melindungi diri kita dari masalah, akan tetapi kita juga melindungi negara kita di era digital yang lebih baik. Oke, langsung aja teman-teman, kita memasuki ke penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita sebagai bangsa Indonesia mengakui dan menghormati Tuhan yang Maha Esa. Lebih dari itu, sila pertama juga mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman agama dan keyakinan. Indonesia itu lebih dari satu agama, teman-teman. Jadi keberagaman inilah yang menjadi penguat kita, bukan malah menjadi ancaman buat kita. Jadi aku ambil contoh nih dalam sila pertama, yaitu ketika salah satu teman kita yang berbeda agama sedang merayakan hari besar. Contohnya adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita sebagai umat yang beragama Kristen dan Demokrat Katolik, bukannya kita malah mengejek, tapi justru seharusnya kita mengucapkan selamat atau yang lain. Intinya jangan sampai mengejek. Tapi kalau misalkan nggak mau ngucapin, ya udah diem aja, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Intinya kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua, jangan share hal-hal negatif. Contohnya adalah meme,
stiker ataupun yang lain yang berbau agama, yang mungkin menurut kita itu lucu, tapi padahal itu malah menyinggung agama lain, dan itu akan memunculkan perdebatan dan perselisihan antar perbedaan agama. Nah teman-teman, sebelum kalian share, kalian tuh harus berpikir dulu apakah tindakan kalian itu akan menyakiti perasaan orang lain atau tidak, karena hal sekecil apapun itu pasti akan menimbulkan suatu permasalahan kalau kita tidak berpikir dengan jernih. Apalagi di era digital seperti ini, itu banyak sekali hal-hal yang di-share itu tidak berdasarkan kenyataan, atau biasanya bilang hoax. Ingat ya teman-teman, di Indonesia itu lebih dari satu agama loh. Jadi kita bebas memeluk agama sesuai keyakinan dan kita masing-masing, tapi kebebasan juga datang dengan tanggung jawab untuk menghormati keyakinan orang lain. Saat kita saling menghormati di media sosial, kita sedang menjaga kerukunan beragama di Indonesia. Selanjutnya yaitu sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Artinya setiap manusia itu punya martabat dan hak yang harus dihormati. Tidak peduli siapa mereka dan dari mana mereka, apa pekerjaan mereka, atau bagaimana penampilan mereka. Tapi coba lihat apa yang sering terjadi di media sosial, seperti cyberbullying, body shaming, atau orang dengan gampangnya menghakimi, mencari, bahkan mengancam orang lain hanya karena berbeda pendapat atau berpenampilan saja. Jadi teman-teman, padahal di balik itu semua, setiap akun sosial media itu ada manusia yang punya perasaan. Kata-kata yang kita ketik punya kekuatan yang sama dengan kata-kata yang kita ucapkan. Jadi malah kadang lebih sakit karena akan terus ada di dunia maya. Gimana penerapannya ya? Pertama, tolak cyberbullying dalam bentuk apapun. Sebelum mengetik komentar kasar, tanya ke diri sendiri. Kalau misalkan aku bilang ini langsung ke orangnya di depan mukanya, aku berani nggak ya? Kalau kalian nggak berani, jangan. Banyak kasus orang yang depresi bahkan bunuh diri gara-gara dibully. Kalian pasti nggak asing dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai komentar kita jadi penyebabnya. Kalau tidak ada yang baik untuk dikatakan, lebih baik diam. Yang kedua yaitu berkomentar menggunakan empati. Ketika kita lihat postingan atau teman kita sedang berduka, coba kita berpikir, kalau bayangin kalau kita ada di posisi itu, bagaimana kalau saya yang ada di posisi itu. Yaitu berkomentar menggunakan empati. Ketika kita lihat postingan, ketika ada yang berduka, lagi susah, atau lagi salah, tetapi lagi gak kesel. Yang kedua yaitu berkomentar menggunakan empati. Saat lihat postingan teman kalian sedang berduka, lagi susah, atau bahkan salah, coba kalian pikir dan kalian bayangkan, gimana ya kalau aku ada di posisi itu. Jangan malah kalian menghakimi atau malah mencaci. Berikan saran yang mendukung, yang membangun. Misalnya nih, seseorang lagi posting, dia lagi gagal melewati ujiannya. Kalian malah jangan kayak, makanya dari kemarin tuh belajar. Justru itu semakin buat mereka itu down. Tapi kalian lebih baik berkomentar, semangat ya, pasti ada kesempatan jalan waktu. Hargai perbedaan tanpa diskriminasi. Indonesia itu beragam, banyak dari suku,
ras, agama maupun budaya. Jangan kalian gunakan media sosial untuk menjatuhkan atau menjelekkan suku, agama, ras yang lainnya. Hargai perbedaan tanpa diskriminasi. Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Jangan pernah gunakan media sosial untuk menjatuhkan atau menjelekkan agama, ras, budaya yang lainnya. Karena tidak ada suku yang lebih baik dari suku yang lainnya. Kita semua setara. Yang keempat yaitu suarakan kebenaran saat melihat ketidakadilan. Media sosial itu punya kekuatan yang sangat besar untuk menyuarakan kebenaran. Kalau kita lihat ada ketidakadilan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia, kita bisa gunakan platform kita untuk speak up, tentu dengan cara yang santun dan berdasarkan fakta, bukan asal viralkan tanpa verifikasi. Intinya, perlakukan orang lain di media sosial itu seperti kita ingin diperlakukan, teman-teman. Jadilah manusia yang memanusiakan manusia, lebih baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengingatkan kita bahwa di atas segala perbedaan yang ada, kita adalah satu Indonesia. Kita adalah bangsa yang beragam tapi tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Tapi media sosial seringkali menjadi medan pertempuran. Orang-orang terpecah karena politik, agama, atau sara. Narasi kami versus mereka. Konten yang memecah belah, provokasi, dan fitnah mengalir deras setiap harinya. Gimana ya penerapannya? Yang pertama, jangan sebarkan konten sara yang memecah belah. Karena apa? Sara itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini adalah isu-isu sensitif yang bisa memicu perpecahan. Sebelum share berita atau meme, tanya diri sendiri, apakah bisa ya bikin orang-orang terpecah? Apakah ini memprovokasi? Memunculkan kebencian terhadap kelompok tertentu? Kalau iya, jangan disebarkan. Ingat, satu kali klik share kita bisa memicu kebencian pada ribuan orang. Yang kedua, sebarkan konten yang mempersatukan. Gunakan media sosial untuk merayakan keberagaman Indonesia. Share berita tentang toleransi agama, gotong royong antar suku, atau keindahan budaya dari berbagai daerah. Misalnya nih teman-teman, share video tentang masjid dan gereja yang saling membantu saat perayaan keagamaan, atau share foto keindahan dari tari tradisional dari berbagai daerah. Mari kita bangun narasi bahwa Indonesia itu indah karena keberagamannya. Dan yang ketiga, jangan terprovokasi oleh politik identitas. Terutama saat musim pemilu, media sosial sering dipenuhi konten yang mengadu domba. Ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan isu sensitif untuk kepentingan politik mereka. Jadilah netizen yang cerdas. Jangan mudah terprovokasi, jangan ikut-ikutan menyebarkan kebencian hanya karena seseorang berbeda pilihan. Ingat, setelah pemilu selesai, kita masih tetap saudara, sebangsa dan setanah air. Yang keempat, gunakan bahasa yang mempersatukan. Hindari label negatif seperti pendukung si A pasti begini, atau orang suku B memang begini. Generalisasi seperti ini tidak adil dan bisa memicu perpecahan. Indonesia akan kuat ketika kita bersatu. Persatuan itu dimulai dari hal-hal kecil, termasuk bagaimana kita bersikap di media sosial. Mari jadi agen persatuan, bukan perpecahan.
yang selanjutnya yaitu sila keempat. Panjang nih bunyinya, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat ini intinya tentang demokrasi, musyawarah, dan kebijaksanaan. Hal ini mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan diskusi yang santun dan mencari solusi bersama. Tapi yang sering terjadi di media sosial itu teman-teman ya, yang sering kali aku temui, yaitu debat kusir. Orang tidak berdiskusi untuk mencari kebenaran, tapi untuk menang. Mereka saling serang secara personal, memaki-maki dan arogan intelektual, di mana orang tidak lagi mendengarkan untuk memahami, tapi mendengarkan untuk menyerang balik. Gimana sih penerapannya? Yang pertama, yaitu diskusi dengan santun dan pakai logika. Perbedaan pendapat itu wajar dan sehat dalam demokrasi, teman-teman. Yang penting adalah cara kita menyampaikan dan merespon perbedaan itu. Kalau kita tidak setuju dengan pendapat seseorang, sampaikan dengan baik. Misalnya nih, saya menghargai pandangan kamu, tapi saya lihat dari perspektif yang berbeda. Menurut saya, bukan kamu bodoh kalau mikir seperti itu. Fokus pada isi argumen, bukan menyerang orangnya. Gunakan data dan logika, bukan emosi dan asumsi. Yang kedua, hormati perbedaan pendapat. Tidak ada satu kebenaran mutlak dalam banyak isu sosial dan politik. Setiap orang punya pengalaman dan informasi yang berbeda yang membentuk pandangan mereka. Ketika seseorang tidak setuju dengan kita, itu bukan berarti mereka musuh atau bodoh. Mereka hanya punya satu sudut pandang yang berbeda, dan itu sah-sah saja. Demokrasi justru tumbuh dari keberagaman perspektif. Yang ketiga, yaitu cari solusi, bukan menang-menangan. Tujuan diskusi bukan untuk menang, teman-teman. Jadi tujuannya adalah mencari kebenaran dan solusi terbaik. Cobalah mencari titik temu. Bukan kalian punya tujuan yang sama, tapi beda cara pencapaiannya. Fokus pada kesamaan itu, bukan perbedaannya. Yang keempat, yaitu cek fakta sebelum berpendapat. Sebelum ikut komentar atau berpendapat tentang suatu isu, pastikan kita sudah paham dulu. Jangan asal ikut-ikutan atau terpengaruh narasi sepihak. Cari informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Baca artikel selengkapnya, jangan cuma judulnya aja. Pahami konteksnya, jangan cuma lihat sepenggal video atau quotes. Kebijaksanaan dimulai dari kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Di media sosial itu, jadilah orang yang bijaksana. Kebijaksanaan dimulai dari kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Di media sosial itu, jadilah orang yang bijaksana. Berpikir sebelum berkomentar, mendengar sebelum menghakimi, dan mencari solusi daripada memperbesar masalah. Sila kelima, Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajarkan tentang keadilan, kesejahteraan untuk mengajarkan tentang keadilan dan kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia. Tidak boleh ada yang digantungkan secara tidak adil dan tidak boleh ada yang dirugikan. Di media sosial, ketidakadilan sering terjadi dalam bentuk hoax, penipuan online, dan manipulasi informasi yang merugikan banyak orang. Gimana sih caranya? Yang pertama, jangan sebarkan hoax. Ini penting banget ya teman-teman. Hoax itu kejahatan informasi. Ketika kita share berita bohong, kita itu bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Hoax bisa merusak reputasi seseorang yang tidak bersalah. Hoax bisa bikin masyarakat panik loh.
Hoaks bahkan bisa mengancam nyawa orang-orang. Misalnya nih, hoaks tentang kesehatan yang bikin orang salah pengobatan. Sebelum share, kalian harus cek kebenarannya, bahwa langkah pertama yaitu cek sumbernya, apakah dari media yang terpercaya atau dari akun yang tidak jelas. Yang kedua yaitu cek faktanya, apakah dari bukti atau foto yang bisa diverifikasi. Yang ketiga yaitu cek tanggalnya, apakah berita lama yang dijadikan seolah baru. Kalau ragu, jangan share. Lebih baik tidak viral daripada viral tapi salah. Yang kedua, berbagai informasi yang benar dan lengkap. Kalau kita mau share berita atau informasi, pastikan itu akurat. Jangan potong-potong atau melintir fakta untuk mendukung agenda tertentu. Sampaikan informasi secara utuh, jangan cuma ambil bagian yang mendukung pendapat kita saja. Berikan konteks yang lengkap supaya orang bisa menilai secara objektif. Yang ketiga, jangan nipu atau eksploitasi orang lain. Banyak penipuan itu terjadi lewat media sosial, investasi bodong, produk palsu, pinjaman online yang ilegal, dan sebagainya. Ini bentuk ketidakadilan yang merugikan banyak orang. Kalau kita berbisnis nih di media sosial, lakukanlah dengan jujur. Jangan lebih-lebihkan produk, jangan menipu konsumen, jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain. Ingat, rezeki yang halal itu lebih berkah. Yang keempat, gunakan media sosial untuk keadilan sosial. Media sosial punya kekuatan besar untuk kebaikan. Kita bisa menggunakannya untuk yang pertama, yaitu mengangkat isu ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, menggalang bantuan untuk korban bencana atau orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu mendukung UMKM dan ekonomi rakyat dengan promosi secara gratis. Dan yang keempat, menyuarakan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Sudah banyak contoh-contoh di mana viral di media sosial berhasil membantu orang yang membutuhkan keadilan, menggunakan kekuatan untuk hal-hal positif. Keadilan sosial di era digital seperti memastikan bahwa media sosial itu digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk merugikan atau mengeksploitasi orang lain. Setelah kita bahas panjang lebar, nilai-nilai Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan kita dalam bermedia sosial, langsung saja kita bahas yang lebih lebar lagi ini teman-teman, tentang tips praktis yang bisa langsung kalian terapin mulai hari ini. Yang pertama yaitu think before you post, berpikir sebelum posting. Setiap kali mau posting atau share sesuatu, tanyakan hal ini pada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apa baik? Kalau tidak memenuhi ketiga kriteria itu, lebih baik jangan diposting. Ingat, sekali sudah dipost, sudah sulit untuk dihapus sepenuhnya. Screenshot akan tetap ada. Yang kedua, prinsip sharing sebelum sharing. Sharing itu singkatan dari sumbernya jelas dan terpercaya. Apa maksud dan tujuannya? Relevan dengan situasi saat ini. Informasi valid dan bisa dibuktikan. Nalar sehat kita mendukung, guna dan manfaatnya apa buat orang lain. Kalau ada yang tidak memenuhi kriteria sharing, jangan di-share. Yang selanjutnya yaitu jadilah teladan digital. Ingat, konten yang kita posting bisa dilihat banyak orang, termasuk adik-adik, anak-anak, dan generasi muda. Pastikan kita memberikan contoh yang baik tentang bagaimana seharusnya bermedia sosial. Postingan kita itu cerminan karakter kita. Mau dikenal sebagai orang yang positif atau negatif, pilihan ada di tangan kita. Selanjutnya, laporkan konten negatif. Kalau kalian lihat
konten yang melanggar ujaran kebencian, hoax, kekerasan, atau pornografi, jangan cuma diam atau scroll saja. Gunakan fitur report yang ada di setiap platform media sosial. Dengan melaporkan, kita ikut menjaga kebersihan ekosistem digital. Kita melindungi pengguna lain, terutama anak-anak, dari konten berbahaya. Yang kelima yaitu digital detox secara berkala. Terlalu banyak waktu di media sosial bisa bikin kita stres, insecure, dan kehilangan produktivitas. Luangkan waktu untuk digital detox, istirahat di media sosial. Gunakan waktu itu untuk kegiatan di dunia nyata seperti olahraga, baca buku, ngobrol langsung dengan keluarga, atau hobi lain yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya yaitu edukasi di sekitar. Berbagai pengetahuan tentang etika bermedia sosial seperti keluarga, teman, dan komunitas, ajak mereka untuk sama-sama membangun ekosistem digital yang sehat. Mulai dari orang tua, mungkin belum paham, atau adik-adik yang masih belajar, sampai teman-teman sebaya yang perlu diingatkan. Jadi kesimpulannya teman-teman, Pancasila itu sudah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun. Nilai-nilai telah teruji dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang luar biasa. Di era digital ini, tantangan kita adalah bagaimana beradaptasi dengan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam cara kita berinteraksi di dunia maya. Media sosial itu bukan ruang tanpa aturan. Media sosial adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Setiap kali kita membuka aplikasi media sosial entah Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, ingatlah bahwa kita membawa identitas sebagai warga negara Indonesia yang berpancasila. Setiap postingan, setiap komentar, setiap share adalah kesempatan untuk mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mari bersama-sama menjadi netizen yang beretika dan beradab. Mari kita ciptakan Indonesia digital yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang bertuhan, bersatu, berdemokratis, dan yang berkeadilan. Perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil. Perubahan Indonesia digital yang lebih baik dimulai dari kita atau dari kita sendiri. Mulai dari sekarang, mulai dari postingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, atau bahkan pacar kalian. Sebarkan kebaikan di media sosial. Karena satu kebaikan akan menumbuhkan 1000 kebaikan. Jadi buat teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Indonesia maju, Indonesia damai. Gila skripnya